Halo, di video kali ini kita akan belajar sama-sama bagaimana menggunakan Edpuzzle dan mengintegrasikannya dengan Google Classroom. Nah, mungkin kalau ada yang belum tahu apa itu Edpuzzle, jadi singkatnya, Edpuzzle itu adalah suatu layanan yang bisa membuat kita sebagai para pengajar ini bisa berinteraksi dengan murid-murid atau mahasiswa yang kita ajar melalui video. Dan di Edpuzzle ini kita bisa membuat assessment sambil video tersebut berjalan. Dan selain itu, kita juga bisa memonitor sejauh mana mahasiswa atau murid kita ini mempelajari video yang sudah kita buat. Bukan hanya video yang sudah kita buat saja, kalau kita memang belum ada waktu untuk membuat video, kita bisa mengambil dari sumber yang lain ya, dari YouTube misalnya. Oke, jadi tampilannya seperti ini ketika kita mulai di Edpuzzle, dan silahkan buka Windows 1 lagi ya, karena kita akan bolak-balik dari Google Classroom ke Edpuzzle nih ya. Jadi silahkan buat satu window yang lain nih untuk Google Classroom ya. Jadi saya sudah siapkan salah satu kelas yang akan saya ajar di semester pendek ini, yaitu sistem mikroprosesor, di mana mahasiswanya ini sudah terdaftar ya di Google Classroom-nya gitu. Oke, jadi siapkan dua window setidaknya, Edpuzzle dan juga Google Classroom. Oke, nah saya juga menyiapkan window yang ketiga, yaitu video YouTube yang sudah kita siapkan nih ya. Kita mau ngambil, misalkan kalau kita sudah buat satu video di YouTube ya, kita bisa mengambil video tersebut dan menjadikan bahan ajarnya nih di Edpuzzle, sehingga video tersebut bisa berinteraksi ya dengan murid-murid atau mahasiswa yang kita ajar ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke Edpuzzle. Jadi di Edpuzzle ini adalah tampilan pertama kalau kita semua sudah buat akunnya ya. Jadi di bagian atas ini ada konten, ada gradebook, ada my class ya. Kemudian sebelah kiri ini juga ada kurikulum, ada popular channel ya, dan sebagainya ya. Dan di sini kita bisa lihat ada banyak video yang sudah dibuat oleh community atau orang-orang yang sudah menggunakan Edpuzzle ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebagai contoh, saya sudah buat sekitar 5 video nih untuk kelas dari LaTeX ya. Dan kalau kalian lihat di sini ada tanda 7 kan ya. Jadi di sini kalau ada angka 7 itu artinya di video ini saya sudah membuat 7 pertanyaan gitu kan, atau notes nih ya. Sebelah sini juga 7, kemudian yang lain juga ada yang 7, ada yang 5 gitu kan. Jadi di tampilan pertama ini kita bisa melihat bagaimana setiap video yang tampil di halaman home ini itu punya berapa pertanyaan untuk di video tersebut. Oke, langkah pertama adalah membuat kelas ya. Nah, kita bisa klik di bagian kanan atas, ini ada My Classes ya. Nah, untuk membuat kelas yang baru, kita klik saja tanda plus di sini, kemudian akan muncul window seperti ini ya. Jadi add new class ya, kemudian kita bisa isikan namanya, deskripsinya, grade level, dan subjeknya gitu kan. Nah, tapi kita nggak buat kelas di sini ya. Kita ingin langsung konekkan dengan Google Classroom kan. Jadi tinggal klik saja di connect LMS class, kemudian kita klik Google Classroom ya. Nah, pada saat kita klik Google Classroom, kalau misalkan kita sudah menggunakan atau kita sudah membuka Google Classroom-nya dengan akun yang sama ya. Ingat, dengan akun yang sama. Jadi kalau di Edpuzzle menggunakan satu akun ya, akun A misalkan, maka di Google Classroom pun menggunakan akun A ya. Dalam hal ini saya menggunakan akun dari universitas ya. Jadi kalau Bapak Ibu atau kalian atau siapapun yang nonton ini, pastikan bahwa akunnya sama supaya bisa terkoneksi ya. Nah, begitu kita terkoneksi di sini ya, maka saya akan select kelas yang sistem mikroprosesor nih ya, untuk kelas yang akan memang saya ajar di semester pendek ya. Lalu di sini tinggal diisi aja grade levelnya itu apa. Saya akan taruh higher education atau college ya. Kenapa ini penting? Karena siapa tahu ada orang lain yang bisa menggunakan kontennya kita nih, atau menggunakan assessment yang kita buat ya. Jadi pastikan grade levelnya betul dengan grade level atau kelas yang kalian ajar gitu kan. Nah, subjeknya apa? Ya, subjeknya buat saya sih teknologi dan engineering ya. Jadi grade level dan subjek ini harus kita isi supaya mudah orang lain ini bisa menemukan video kita. Nah, siapa tahu video yang kita buat dan juga assessment yang kita buat di Edpuzzle ini bisa berguna buat mereka ya. Oke, habis itu selesai, maka kita tinggal klik saja import classes ya. Nah, setelah kita import, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi di sini sudah ada nih ya, IME 182322, ini adalah kode mata kuliah sistem mikroprosesor semester pendek ya. Jadi judul ini akan sama dengan judul yang ada di Google Classroom. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat belum ada apa-apa nih ya, karena kita memang belum buat assessment atau assignment apapun, due date-nya pun nggak ada. Nah, sekarang kita lihat kelas member ya.
Nah, kelas membernya udah ada nih, jadi sudah terimport ya, langsung dari Google Classroom ya. Jadi kalau misalkan memang di window kalian belum ada studentnya, maka tinggal diklik saja import student. Jika nanti ada student yang baru yang masuk di Google Classroom ya, misalkan ini kan ada 9 mahasiswa ya, nanti misalkan ada yang gabung lagi nih mahasiswa ke-10 ya, maka kita harus klik lagi import student ya, sehingga listnya akan bertambah gitu. Jadi pastikan mahasiswanya atau siswanya ini sudah terdaftar semua di Google Classroom, sehingga begitu kita buat itu semuanya nggak ada yang nyusul-nyusul ya istilahnya ya, jadi semuanya udah masuk dalam daftar di Edpuzzle ini. Nah, setelah semua muridnya sudah kita pastikan semua ada di Edpuzzle ya, kita tinggal buat kontennya nih ya. Nah, ada 2 cara untuk membuat kontennya setidaknya yang saya tahu. Nah, caranya adalah kita klik dulu nih bagian atas nih ya, kanan atas itu ada konten ya. Kemudian kita klik di My Content ini ya. Nah, di My Content ini kebetulan saya udah punya 5 video yang saya buat untuk salah satu kelas tutorial yang saya buat juga di Edpuzzle ini ya. Nah, cara yang pertama adalah kalau kita ini sudah buat video yang sudah kita taruh di komputer kita ya, maka tinggal kita klik add content ya, kemudian tinggal ya upload a video gitu kan, kita taruh di sini semua gitu kan. Nah, setelah itu nanti kita akan bisa buat asesmennya dari video tersebut ya. Tapi saya nggak akan menggunakan cara ini karena di sini tuh ada limitasi ya, dimana videonya itu tidak boleh lebih dari 1 giga gitu kan. Kemudian kalau kita upload juga, maka kita itu punya jatah nih di Edpuzzle ya. Saya lupa berapa giga tepatnya, tapi kita mesti beli nih ke Edpuzzle kalau misalkan kita melebihi dari limit tersebut ya. Nah, itu cara yang pertama kalau kita punya video yang ada di komputer kita ya. Tapi saya akan menggunakan cara yang kedua, di mana saya sudah membuat video, kemudian saya taruh di YouTube, kemudian saya mau mengambil video tersebut dari YouTube untuk saya taruh di Edpuzzle ya. Nah, caranya itu tinggal saya akan coba ngambil dari YouTube di sini ya. Jadi ini ada salah satu kelas yang saya buat di tahun 2019 ya, makanya jadul banget ya. Begitu saya sudah selesaikan videonya ya, kemudian saya upload di sini ya. Ini kan dulu ya tahun 2019. Saya tinggal kopikan URL-nya ya. Jadi saya tinggal kopikan, ini biar kelihatan. Saya kopikan aja di atas ya. Kemudian saya tinggal paste saja nih di konten ini ya. Begitu saya cari ya, maka saya akan mendapatkan video tersebut kan ya. Jadi seperti itu ya. Bapak Ibu atau kalian ya bisa mencari langsung lewat keywordsnya di kolom yang tadi yang search my content ya, atau search content. Nah, atau langsung kopikan saja URL-nya ke situ ya. Nantinya akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa fitur ya. Ini adalah video event nih kan. Jadi kita bisa potong video tersebut ya, dari mana sampai mana, begitu kan. Kalau di sini saya akan menggunakan keseluruhan video nih ya, bahwa ada 11 menit 56 detik ya. Jadi saya nggak perlu potong gitu kan. Nah, Bapak Ibu atau kalian silakan untuk potong sesuai dengan keperluannya gitu kan. Jadi misalnya videonya terlalu panjang, hanya ngambil bagian tertentu dari video tersebut, ya udah tinggal potong aja ya. Lalu di sini juga ada voice over ya, walaupun voice overnya kalau saya nggak bisa karena memang karena videonya ngambil dari YouTube ya, maka nggak bisa kita tambahkan voice over gitu. Kalau Bapak Ibu atau kalian siapapun yang nonton video ini ingin menggunakan voice over, artinya kita menggunakan mikrofon kemudian kita memberikan komentar pada video tersebut, ya itu adalah bisa kita lakukan kalau videonya memang kita buat sendiri, jadi bukan ngambil dari YouTube gitu ya. Nah, selanjutnya yang akan kita buat adalah bikin pertanyaan ya. Jadi di sini ada bikin pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu setidaknya ada 2. Pertama adalah multiple choice. Yang kedua adalah open-ended questions. Jadi mahasiswanya atau siswanya itu bisa memilih pilihan ganda. Atau yang kedua itu mengisi dengan bentuk paragraf atau isian singkat ya. Kita juga bisa memberikan notes di sini. Seandainya ada sesuatu hal yang ingin kita highlight sama murid-murid ya, atau mahasiswa yang kita ajar gitu. Oke? Nah, selanjutnya begitu kita sudah mengerti ada tipe-tipe pertanyaannya, ada 2 tipe ya. Selanjutnya adalah kita akan melakukan scanning nih terhadap semua videonya yang sudah kita potong atau yang kita sudah taruh di Edpuzzle ya. Scanning itu dimaksudkan untuk kita melihat dari awal sampai akhir video kita, memang butuh waktu ya. Atau kita lompat-lompat kalau kita sudah tahu videonya ini tentang apa.
Kemudian kita tetapkan di menit keberapa kita akan memberikan pertanyaan, ya, berupa pilihan ganda atau open-ended questions, ya. Atau juga kita bisa memberikan notes gitu. Oke, nah di sini saya akan coba demokan. Nah, saya akan coba playkan, ya. Kemudian saya akan sedikit lompat ke mungkin ke tengah-tengah, ya, agak-agak tengah-tengah, ya. Sudah cukup ya sampai di sini. Ya, saya tinggal lakukan pause di sini, ya. Kemudian saya ingin menambahkan misalkan multiple choice questions, ya. Nah, saya tinggal klik saja. Saya tinggal ketikkan pertanyaannya. Kemudian saya tinggal ketikkan apa saja jawabannya, alternatif jawabannya, ya. Nah, untuk pilihan ganda jangan lupa untuk checklist pilihan mana yang betul, ya, karena ini yang akan menjadikan dasar berapa banyak siswa yang betul, ya, kalau sudah menjawab, ya. Lalu saya tinggal save aja, ya. Nah, begitu saya save, ya, maka dia akan menampilkan pertanyaan yang sudah kita buat di menit keberapa. Oke, kemudian saya akan lanjutkan lagi untuk memberikan pertanyaan yang misalnya open-ended questions, ya. Oke, saya akan lanjutkan untuk pertanyaan yang open-ended questions, ya. Jadi ini saya masih jalanin dulu videonya. Kemudian saya akan coba, misalkan saya coba pause di sini, ya. Kemudian saya akan memberikan open-ended questions, ya. Nah, saya akan berikan untuk open-ended questions-nya itu misalkan dari video ini. Kemudian kalau sudah oke, ya, di sini kita bisa melihat di menit 4.36 atau ya menit 4.36 itu ada satu pertanyaan pilihan ganda. Kemudian di menit 18 detik itu ada open-ended questions, ya. Oke, nah begitu sudah selesai kita tinggal klik saja di finish di sini, ya. Kita tinggal klik finish. Begitu sudah selesai, ya, ini adalah tampilan videonya nih, ya. Nah, ini adalah tampilan video yang nantinya akan muncul di tugas dari siswa atau mahasiswa kita, ya. Nah, kalau sudah selesai, ya, kita sudah pastikan sudah selesai semua. Kita ingin memberikan video ini sebagai tugas, kan, tugas untuk belajar nih untuk siswa ataupun mahasiswa kita, ya. Nah, caranya adalah kita klik assign di sini, ya. Jadi di bawah sini ada assign, ya. Kita klik assign. Nah, pada saat kita klik assign, kita mau nge-assign atau kita memberikan tugas dari video ini tuh untuk kelas yang mana, ya. Nah, sebagai contoh kan saya akan taruh di kelas sistem mikroprosesor, kan, seperti itu, ya. Nah, kapan akan dimulai, ya, tentunya hari ini atau kapan kita akan memberikan tugas tersebut, ya. Karena ini hari Jumat, saya coba berikan di hari Senin misalkan, ya. Kemudian mulai jam 12 siang ini. Kemudian kapan kita memberikan batas mereka untuk belajar dari video tersebut, ya. Sebagai contoh, kalau saya mulai dari tanggal tadi, ya, tanggal 26, kemudian saya akan berikan waktu sampai hari Jumatnya misalkan, ya, dari tanggal 26 sampai tanggal 30, ya. Kemudian saya save. Kemudian di sini saya on-kan prevent skipping. Artinya siswa atau mahasiswa tersebut nggak bisa skip videonya. Jadi mereka harus tonton atau mereka harus belajar dari awal sampai akhir. Ya, ini adalah fitur yang bagus, kan, karena ya kita nggak pengen siswa atau mahasiswa kita ini belajarnya lompat-lompat. Kita pengen supaya mereka itu belajar dari bagian video awal sampai bagian video akhir. Nah, kalau sudah yakin dengan semua settingnya, kita juga bisa post on Google Classroom langsung tuh, ya. Begitu saya klik assign, nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Tampilannya ini bagus banget kalau menurut saya, karena di sini ada bar, di sini ada watch-nya, ya, dan di sini ada nama mahasiswanya, dan di sini bisa kelihatan bahwa ya obviously mereka belum belajar dari videonya karena masih 0%, kan, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita sudah yakin, ya, dengan semua settingannya dan kita sudah posting di Google Classroom, maka kita tinggal pastikan di Google Classroom-nya itu ada, ya, dan pastikan mereka terkoneksi nih antara Google Classroom dan juga Edpuzzle-nya, ya. Nah, pada saat kita lihat di classwork, ya, apakah sudah ada? Ternyata sudah ada. Kalau sudah, ya, saya akan coba berikan tampilan di mana saya bisa melihat perkembangan atau progres dari mahasiswanya nih, ya. Nah, saya akan coba cari kelas yang lain, ya. Saya akan coba buka kelas yang lain. Nah, misalkan kelas pelatihan LaTeX yang kemarin saya sudah buat, ya. Dan di sini ada 26 mahasiswa yang sudah enroll atau yang sudah mendaftar, baik itu di Google Classroom, kemudian saya sudah import ke Edpuzzle juga. Di sini saya bisa melihat assignment-nya udah kosong karena memang sudah selesai semua tugas yang harus mereka kerjakan, ya. Tapi saya bisa melihat di gradebook, ya. Nah, kalau saya lihat di gradebook ini yang ada pilihan di kanan atas, ya.
Di sini terlihat semua kan statistiknya ya. Dan ini yang buat saya jadi salah satu fitur Edpuzzle yang powerful banget ya. Sebagai contoh, di sini ada mahasiswa yang baru belajar dari videonya, itu adalah skornya adalah 40 ya. Jadi dia baru bener 2 video, yang lainnya dia belum belajar. Kan kelihatan ya di sini ya. Jadi ada yang nilainya 100, 100, 100, itu artinya dia ini, mahasiswa ini itu sudah belajar dari video dari awal sampai akhir dan skornya 100 untuk semua pertanyaan yang saya memang cantumkan di video tersebut ya. Jadi dengan statistik ini tuh kita bisa melihat, kita bisa menilai atau kita bisa memantau proses yang dilakukan, proses belajar yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa kita. Kalau kita klik di sini, kita bisa klik salah satu, misalkan di sini yang ada yang nilainya 100, banyak banget, ada yang 100, ada 86 di sini ya. Kalau kita klik ya, kita bisa melihat statistik dari mahasiswa tersebut ya. Di sini kan ada pertanyaannya, kemudian dia betul ya. Ini pertanyaannya berupa pilihan ganda, dan juga di bawah ini ada pertanyaan yang berupa isian singkat ya. Nah, isian singkat kita mesti koreksinya itu manual, karena kan isian singkat ya, kita nggak bisa berikan jawaban yang saklek atau jawaban yang memang baku kan, karena kalau isian singkat kan jawabannya bisa banyak atau beragam gitu kan. Nah, kita mesti lihat satu-satu gitu ya. Jadi kita bisa lihat skornya dia ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini juga terlihat nih ya, di sini ada tulisan nih, number of times student watch each section of your video. Jadi terlihat mahasiswa ini ya, dia menonton atau belajar dari videonya itu 1 kali dari awal sampai akhir. Nah, kalau dia replay atau dia belajar dari awal lagi, nanti akan muncul angka 2 ya. Jadi di sini powerful sekali, kita bisa melihat berapa kali mahasiswa atau siswa tersebut belajar dari video kita. Jadi kita bisa tahu juga bahwa oh, mahasiswa ini punya effort nih, dimana dia belajarnya tuh beberapa kali, dia playnya beberapa kali dari video kita, seperti itu ya. Kita bisa lihat lagi ada next student-nya ya, ini sama sekali belum ada ya, bahkan di sini terlihat ya, mahasiswa ini itu hanya belajar sampai di detik ke 47 ya. Di sini ada angka 1, sisanya 0. Yang lainnya juga sama seperti itu ya. Kita tinggal lihat aja next student ya, seperti itu. Kita bisa juga melihat gradebook-nya dengan semua statistik yang ada ini, dan kita bisa melihat nilai akhirnya ya. Jadi itu untuk penjelasan Edpuzzle dan juga integrasinya dengan Google Classroom ya. Dan semoga video ini bisa memperlengkapi kalian semua, Bapak Ibu semua, para guru atau para dosen, untuk bisa semakin baik dalam mengajar secara online ya. Sekali lagi, Edpuzzle ini bisa terintegrasi dengan Google Classroom, kemudian kita bisa membuat video yang interaktif dengan siswa atau mahasiswa ya. Dan kita juga bisa melihat progres mereka. Oke, jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk taruh pertanyaannya di kolom komentar ya. Saya akan jawab langsung, atau saya akan buatkan video tambahan nih kalau memang belum tercover di video ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.